Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Supriyadi. Saya dosen pengampu di Prodi Ilmu Komputer di Universitas Anur Purwodadi Grobogan. Saya bergabung di Universitas Anur dari tahun 2020. Di dalam proses perkuliahan untuk semester ganjil, saya mengampu mata kuliah basis data, sistem basis data, grafika komputer, organisasi dan arsitektur komputer. Sedangkan di semester genap, saya mengampu mata kuliah perangkat lunak enterprise, analis numerik, dan desain analis algoritma. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ajukan sebagai syarat sordos. Saya mengambil mata kuliah basis data. Adapun mata kuliah basis data tersebut adalah untuk membahas konsep, prinsip, dan teknik pengelolaan data dalam sistem informasi modern. Cakupan materi meliputi model data, perancangan sistem basis data, penggunaan ER diagram, normalisasi, manipulasi data dengan SQL, serta pengenalan manajemen transaksi dan keamanan data. Mahasiswa dibekali kemampuan konseptual praktis dalam merancang dan mengelola basis data relasional berbasis kebutuhan nyata di dunia kerja. Kemampuan yang diharapkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan konsep sistem basis data dan model datanya. 2. Menganalisis kebutuhan, merancang struktur data yang optimal. 3. Menggunakan SQL untuk memanipulasi dan pengelolaan data. 4. Melakukan normalisasi hingga bentuk normalisasi ketiga atau BCNF. 5. Mengimplementasi basis data dengan DBMS dan mengelola integritas serta keamanan data. Berpikir kritis dan kolaboratif dalam menyelesaikan kasus nyata terkait dengan pengelolaan data. Untuk materi pembelajaran, kami sesuaikan dengan RPS yang kami susun. Di antaranya pengenalan konsep dan arsitektur sistem basis data, permodelan data dan DBMS, model relasi dan kunci, perancangan database, kardinalitas, relasi, dan konversi ERD ke dalam tabel. Bahasa yang digunakan adalah SQL, DDL, dan DBML. Berikutnya, setelah ujian setengah semester, dilanjut dengan pengantar normalisasi, dekomposisi 1NF, 2NF, dan 3NF. Berikutnya, bentuk BCNF dan dependensi, manajemen transaksi dan audit, keamanan, integritas, kontrol akses. Ada studi kasus perancangan basis data yang nantinya akan menjadikan tugas besar untuk mahasiswa berupa desain web,
Dengan sistem perkuliahan, teori 60%, praktikum 40%. Sumber-sumber diambil dari referensi buku, teks, LMS, DBMS tool, misalnya MySQL, dengan metode pembelajarannya ceramah interaktif, atau kita di sini menggunakan active learning, di mana kita di sini menciptakan suatu diskusi dalam pembelajaran. Untuk latihan praktikum, kami juga menggunakan DBMS dan SQL. Untuk project, kita project based learning, perancangan database sebagai kasus real yang ada di masyarakat, merupakan sebagai tugas besar secara kelompok. Untuk sistem penilaian mata kuliah dibagi dari kehadiran, tugas, praktikum, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, masing-masing bobot dari kehadiran 10%, tugas 20%, praktikum 20%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 25. Jadi totalnya 100%. Indikator dari penilaian itu sendiri, kemampuan menjelaskan konsep dasar, ketepatan perancangan ERD dan konversi ke skema tabel, keakuratan penulisan SQL dan hasil query, kualitas desain dan dokumentasi proyek basis data, keaktifan dalam diskus, forum maupun presentasi. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang arsitektur basis data. Apalah itu? Network data model seperti tertera di sini adalah untuk mahasiswa ya, jurusan TI, mata kuliah basis data, mata kuliah bahasa Inggris, mata kuliah kalkulus. Terus dari mahasiswa itu sendiri bisa mengambil beberapa mata kuliah. Contohnya Alis, dia mengambil apa? Ada mata kuliah basis data, mata kuliah bahasa Inggris, mata kuliah kalkulus. Begitu juga dengan yang lain. Oke, dari sini akan ada permodelan tentang relation data model yang terbagi. Relation data model berbentuk kumpulan tabel 2 dimensi dengan kolom merupakan file dan baris merupakan recordnya. Pertemuan antara baris dan kolom disebut dengan item atau value. Terus tabel-tabel yang terbentuk saling berhubungan. Nah, hubungan antar tabel one to one atau satu ke satu, satu ke banyak atau one to many, banyak ke banyak. Untuk hierarki data model dari development, employer, child atau office memungkinkan banyak terjadi pengulangan data karena setiap simbol hanya dapat memiliki satu parent. Next, ini untuk network data modelnya. Pada network data model ini terdapat sekumpulan pemilik atau anggota. Orang tua pada hierarki model berperan sebagai pemilik pada network modelnya itu sendiri, sedangkan anak pada hierarki model ini berperan sebagai anggota atau network model.
Dan setiap pemilik dapat memiliki satu atau lebih anggota. Setiap anggota memungkinkan memiliki banyak pemilik. Untuk arsitektur basis data itu sendiri 3 level. Yang pertama, view atau eksternal skema. Yang kedua, konseptual skema, yang mana konseptual skema ini mendefinisikan data yang tersimpan dalam database berupa entitas beserta relasi-relasinya. Physical skema ini menjelaskan bagaimana detail penyimpanan data itu sendiri. Contohnya, relation disimpan dalam bentuk apa? Bentuknya unordered file. Dalam DBMS itu ada 2, data definition language atau DDL, data manipulation language atau DML. Nah, di sini juga dijelaskan apa itu model data itu sendiri. Ini merupakan konsep model data untuk menjelaskan struktur basis data itu sendiri. Ada beberapa macam model yang digunakan dalam basis data, contohnya hierarki data model, network data model, relation data model. Untuk hierarki data model itu bisa disebut dengan model pohon karena serupa pohon terbalik, terus menggunakan pola berhubungan antara orang tua, parent, dan anak atau child. Setiap orang tua dapat memiliki satu anak atau lebih, setiap anak hanya memiliki satu parent. Data model. Nah, relasi data model itu berbentuk kumpulan tabel 2 dimensi dengan kolom merupakan file dan baris merupakan record. Langkah-langkah untuk pembuatan basis data. Yang pertama, kita menganalisis kebutuhan. Kedua, desain basis data konseptual. Terus yang ketiga, desain basis data logika. Yang keempat, penghalusan skema. Yang kelima, desain basis data fisik. Terus yang keenam, desain aplikasi sekuritas. Terus yang keenam, desain aplikasi dan sekuritas. Analisis kebutuhan ini merupakan langkah awal untuk mendesain database. Setiap tahap ini, semua kebutuhan user terhadap database harus didapatkan secara detail, seperti contoh laporan atau informasi apa yang diinginkan. Yang kedua, data apa yang disimpan dalam database itu sendiri. Yang ketiga, aplikasi apa yang akan dibangun. Terus operasi apa aja yang akan sering dilakukan. Batasan-batasan apa yang diperlukan. Terus untuk menganalisis kebutuhan itu sendiri dapat dilakukan dengan diskusi atau wawancara dengan pengguna. Untuk mendesain basis data konseptualnya itu satu, membuat ER model berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Terus kedua, ER model yang merupakan salah satu contoh desain model data itu sendiri. Yang ketiga, tujuan untuk membuat deskripsi yang lebih simpel terhadap data dengan pemahaman user dan developer itu sendiri. Yang ketiga, desain basis data logikal itu merupakan mengkonversi hasil desain basis data konseptual dalam skema basis data pada DBMS atau mengubah skema ke dalam database relasional. Proses keempat, penghalusan skema, yaitu bertujuan untuk menganalisis skema basis data relation
dan mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin memunculkan serta perbaikannya. Menghaluskan skema dilakukan dengan cara normalisasi. Desain basis data fisik ini meliputi pembuatan indeks dan tuning basis data yang bertujuan untuk mempercepat performansi basis data itu sendiri. Yang keenam, desain sekuritas dan aplikasi. Pada tahap ini, bagaimana mendeskripsikan role masing-masing dari pengguna, apa saja yang dapat dilakukan oleh masing-masing role, dan apa saja yang tidak dapat dilakukan. Untuk menganalisis kebutuhan, contohnya dari hasil analisis kebutuhan itu adalah berdasarkan hasil rapat dengan pemilik sebuah perusahaan, dan perusahaan itu menginginkan basis data untuk mencatat data pegawai, departemen, atau proyek yang sedang dikerjakan. Dari data pegawai yang dicatat adalah nomor pegawai, nama pegawai, alamat pegawai. Sedangkan untuk pegawai, dia bekerja pada departemen apa? Nah, departemen ini memiliki ID departemen dan nama departemen itu sendiri. Terus setiap departemen dapat menjalankan satu atau lebih proyek. Desain basis data konseptual. Dari hasil analis kebutuhan digambarkan sebuah model konseptual data dalam bentuk Entity Relations Diagram atau ERD, atau Conceptual Data Model atau CMD. CMD atau ERD itu sendiri digenerate menjadi Physical Schema atau Physical Data Model atau PDM. Untuk ERD diagram, teknik permodelan data yang menggambarkan entitas dan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem informasi. ERD diagram itu memiliki dua komponen utama, yaitu entitas atau entity, relationship atau hubungan. Ya, dipahami ya. Simbol dari ERD diagram itu ada di tabel ini, nama dan simbol, ada entitas, atribut, primary key, entitas lemah, hubungan relationship, atribut turunan, atribut multi value, primary key, entitas lemah, dan hubungan dengan entitas lemah. Di sini entitas atau entity merupakan objek di dunia nyata, dapat dibedakan dari objek lain. Entity yang sama memiliki atribut yang sama, berbentuk sebuah set entity. Contoh dari entity atau entitas itu adalah entry pegawai, memiliki atribut ID, nama, alamat. ID, nama, alamat, dia merupakan apa? Entity dari pegawai. Untuk relationship merupakan hubungan antar identitas. Relationship dapat memiliki atribut deskriptif yang mencatat informasi tentang hubungan. Contoh, pegawai bernama Benny, dia bekerja pada departemen informasi. Nah, di dalam entitas ini pegawai dia pekerjaan di mana, departemennya apa. Nah, dalam pegawai ini ada apa? Ada ID, nama, alamat. Terus dia pekerjaan di bagian apa? Dia sejak tahun berapa? Departemen. Di sini ada departemen merupakan apa? Dia punya ID dan nama departemen itu sendiri. Ini merupakan key constraint. Ada one to one, one to many, many to many. Untuk participation constraint merupakan bentuk partisipasi sebuah entitas atau relasi terhadap entitas atau relasi lain. Terdapat dua jenis partisipasi, yaitu total participation atau total partisipasi. Contohnya pada hubungan mengepalai, setiap departemen pasti memiliki seorang kepala.
sehingga hubungan antar departemen dan mengepalai adalah suatu partisipasi total. Sedangkan tidak semua karyawan mengepalai departemen, sehingga hubungan antar karyawan dan mengepalai adalah partisipasi parsial. Ini merupakan contoh dari partisipasi constraint-nya. Pegawai nama seperti tadi yang disebut di atas, dia mengepalai apa, sejak kapan. Nah, dari sini kalian kan sudah dapat tuh partisipasi total ditandai dengan garis tebal untuk menggambarkan antar hubungan. Jadi garis tebal ini menyatakan adalah menggambarkan antar hubungan pegawai dan dia lama bekerja, bagian apa, sejak kapan, pegawai dengan departemen, pegawai dia di departemen itu mengepalai atau tidak. Demikian pertemuan kali ini, kita lanjut nanti pertemuan berikutnya. Nanti kita langsung intens, langsung kita bagaimana cara membuat sebuah basis data dengan relationship-nya, bahkan nanti kita menghubungkan antar relationship-nya itu sendiri. Kita ketemu minggu depan. Selalu sehat, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.